at least dia dekat di area-area sekitaran sini atau di bagian bottom daripada si channel, kalian bisa manfaatin entry posisi tentunya dengan resiko stop loss itu di bawah market structure-nya. Welcome back everyone, my name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you guys like crypto, make sure to hit the subscribe button and don't forget to leave your thumbs up kalau kalian suka dengan konten yang saya bahas pada video ini. Kita akan masuk ke segmen study time. Jadi pekan lalu kita udah bahas tentang range ya. Jadi sebenarnya ini masih ADC market structure ya. Market structure itu biasanya terdiri atas trend, range, terus juga ada channel. Nah dari 3 market structure ini itu biasanya mostly-nya sangat kepake, terutama buat teman-teman yang trading di cryptocurrency, apalagi trading harian. Nah, ini wajib banget belajar tentang hal ini. Jadi, apa sih itu sebenarnya channel ya? Kita akan bahas tentang channel by the way hari ini. Jadi, judulnya hari ini channel ya guys. Nah, akan kita bahas hari ini adalah channel. Sebelumnya, kita udah bahas tentang range ya. Ketika market membentuk suatu range ya, apa yang akan terjadi terhadap kondisi range ini, kalian sudah pelajari pada video pekan lalu. Dan hopefully masih nyantol kalau buat teman-teman yang belajar tentang range. Plus, kita juga udah sempat belajar tentang tren ya. Ketika market membentuk uptrend itu biasanya terdiri atas high, kemudian low, kemudian higher high, kemudian higher low ya. Ini kita quick recap aja guys biar cepat ya. Jadi low high, kemudian tebaliknya ya, low high terus lower low and then lower high. Oke. Nah, market bisa dikatakan sebagai kondisi trend. Lalu, apa itu sebenarnya channel? Nah, channel ini adalah suatu hal yang menarik ya. Jadi channel ini sering sekali terjadi pada kondisi market. Jadi channel itu biasanya terdiri atas 3 guys. Ada ascending channel, oke. Kemudian ada vertical ya. Vertical nggak ya? Sebentar ya, saya cek dulu. Takut salah. Sorry, horizontal channel, dan juga ada yang terakhir itu cukup dikenal dengan istilah descending channel ya. Jadi ketiga channel ini biasanya terjadi pada kondisi market di mana market tersebut akan bergerak biasanya itu berada di dalam channel tersebut. Sebagai contoh, tadi saya sempat ya nge-share video tentang Bitcoin, terutama untuk time frame 4 jam, di mana di time frame 4 jam ini, sebentar saya clear dulu, di mana time frame 4 jam ini membentuk semacam kita bisa bilang, sebentar, wait a second. Ya, kita bisa bilang dia membentuk semacam ascending channel ya, kurang lebih kayak gini guys ya. Ini by the way Saras tariknya dari sini, oke, ketemu titik setelahnya, dan boom ya, jadilah si ascending channel ini. Jadi si market itu akan bergerak kecenderungannya di dalam ascending channel ini guys ya. Nah itu adalah salah satu yang dimaksud dengan channel. Nah sebenarnya apa sih yang membedakan antara trend, terus range dan channel? Kalau misalkan range, market tuh sideways, sederhananya seperti itu. Kalau trend, market itu ketika uptrend dia biasanya condong kuat sekali gitu ya pergerakannya. Contoh trend adalah seperti ini ya. As long as dia menguat ya, dia menguat kembali ya, kurang lebih seperti ini ya. Biasanya trend itu cenderung respect terhadap support dan resistance. Jadi sebagai contoh, misalkan market naik ya, kemudian dia membentuk resistance. Kita bicara trend. Lalu pada saat dia break resistance tersebut, biasanya dia cenderung respect terhadap resistance tersebut dan berubah menjadi support. Oke, jadi sebelumnya resistance, sekarang jadi support. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, begitu dia break lagi di bagian atasnya, akan terjadi seperti itu berkali-kali guys ya. Itu udah banyak sekali contoh-contohnya, kalian bisa lihat di kondisi market yang cukup trending. Misalkan kemarin, balik lagi, trend, artinya yang trending ya. Nah, kemarin itu juga pembahasan tentang AXS ya. Saya sempat discuss soal AXS, di mana market AXS itu membentuk suatu trend ya. Nah, kondisi trend AXS kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalkan dia menguat seperti ini yang kita katakan dengan trend ya. Masih tergolong sebagai satu uptrend ya. Kurang lebih seperti ini pun sama ya. Ini juga uptrend ya. Di mana dia drop, terakhir dia balik lagi ke area resistance sebelumnya. Oke. Begitu dia drop, dia balik lagi ke arah resistance sebelumnya. Begitu dia break ya, dia balik ke arah resistance sebelumnya ya. Jadinya market itu kecenderungannya bergerak di dalam suatu tren. Itu yang kita katakan. Oke. Nah, itu adalah contoh tren. Tapi kita nggak bahas tren hari ini. Yang kita bahas hari ini adalah bagaimana caranya kita mengidentifikasi channel dan apa yang membedakan strategi trading antara trading trend, channel, dan juga range. Kalau misalkan range, kalian udah tahu ya, kemarin sudah saya jelaskan. Market datang dari uptrend,
Artinya selama dia bermain di dalam channel ini atau di dalam sideways range ini, fokus kalian hanya satu, yaitu dari mana dia datang ya. Kalau misalkan dia datang dari uptrend, then fokus sama satu posisi yaitu long ya. Every time market touch bagian bawah daripada range, kalian going long ya. Every time dia touch bagian atas ini, kalian boleh taking profit dari transaksi kalian until dia terjadi breakout ya, market baru berubah haluan. Oke. Nah, itu cara memanfaatkan trading menggunakan trend ya. Kalian bisa lihat di sini ya, basic range, how to identify a range, dan how to trade in a range ya. Saya sudah kasih tahu caranya. Ini pun sama, basic tentang trend, how to identify a trend, dan how to trade in a trend. Oke. Nah, yang hari ini kita akan bahas adalah channel. Jadi pada dasarnya channel itu adalah satu kondisi di mana market itu biasanya bergerak tapi dia belum tentu respect guys ya. Jadi channel itu biasanya dia bisa begini ya. Ini market going up, terus dia create semacam support resistance di sini ya. Kalian begitu harganya balik, kalian pikir di sini bisa entry, ternyata marketnya balik lagi sampai ke bawah. Oke. Nah, ini adalah satu kondisi range, trend ya. Jadi range trend, sorry ya, agak kebalik-balik guys. Jadi di dalam suatu channel biasanya market itu nggak respect sama yang namanya support resistance ya. By the time dia balik, kita pikir bakal ketahan di kisaran area ini, dan dia baliknya ke bawah lagi sampai ke bagian bawah dari range si channel. Oke. Itu pun sama terjadi baik itu di uptrend channel maupun di downtrend channel. Both itu biasanya skenario-nya kurang lebih sama. Nah, langsung aja kita praktekkan sebagai contoh ya. Kalian bisa lihat saat ini bisa kita katakan si Ethereum ini membentuk semacam ascending channel, dan kalian bisa lihat ya, sometimes saya nggak bilang selalu skenario-nya sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi misalkan contoh kayak tadi kita udah bilang ya, resistance break, sometimes range AC channel itu bisa aja sampai ke bagian ujung channel ini dan bertahan di atas resistance before dia going up again ya. Nah, sometimes bisa juga kondisinya kayak gini guys. Kalau misalkan sekarang dia break nih ke bawah dan dia tidak ketahan di kisaran area support, berarti dia masih bisa nyentuh at least sejauh-jauhnya di level ini. Tapi bukan berarti market itu berubah haluan menjadi downtrend, oke, atau menjadi bearish ya. Itu adalah sebagai contoh, kalian bisa melihat apa yang biasanya terjadi terhadap si channel tersebut. Nah, sebenarnya kalau misalkan kalian pengen trading di channel, ini sebenarnya simple banget ya. Kalian perlu beberapa hal. Yang pertama, kalian perlu cari tahu dulu tetap ya overall trendnya apa. Jadi kalau misalkan overall trendnya uptrend, berarti kalian tahu fokus kalian adalah di long position atau di buy position. Nah, next kalian akan cari di mana potential level resistance dan support kalian ya. Jadi misalkan contoh ini adalah potential level resistance dan support, dan kalian bisa lihat ya bagaimana channel bereaksi setelah market terjadi breakdown seperti ini ya. Jadi ini sebenarnya saya realize juga setelah kemarin ngelihat Bitcoin itu sempat kayak false breakout gitu loh guys. Dan ternyata dia balik lagi naik ke atas, dan disitulah saya sadar bahwa oh ternyata Bitcoin pun sama nih lagi bergerak di dalam sebuah channel ya. Nah, gimana cara kita manfaatinya? Ketika kalian ngelihat support resistance, at least dia dekat di area-area sekitaran sini atau di bagian bottom daripada si channel, kalian bisa manfaatin entry posisi tentunya dengan resiko stop loss itu di bawah market structure-nya, sekaligus di bawah area support tentunya ya. Jadi misalkan contoh kalian ngeliat kondisi market seperti ini, terus dia drop mendekati area channel, kalau kalian mau sedikit berspekulasi, tentu kalian bisa melakukan transaksi di kisaran area ini ya. Kalian jaga di bawah area support terakhir yang cukup kuat nahan pergerakannya, dan kalian lihat sebelum dia take off ya. By the time dia take off, kalian lihat area sebelum dia take off-nya. Nah, itulah kalian bisa mendapatkan informasi untuk memanfaatkan kondisi market untuk berikutnya bisa entry gitu. Nah, sebagai contoh, ini kan resistance, oke, before. Nah, setelah terjadi break seperti ini, mostly-nya orang-orang itu akan kaget gitu ya. Kalian bisa lihat ini sebenarnya saya gambarkan di time frame 4 jam. Kalian lihat kalau saya turun time frame ke 1 jam ya. What people see at this rate, oke? Ketika kalian nggak ada pengetahuan tentang si ascending channel ini, ketika market drop seperti ini, balik ke bawah ya, daripada si resistance-nya. Jadi kan mostly-nya orang bilang begini guys ya. Oke, kita tahu di sini ada resistance ketahan 1 kali, ketahan 2 kali. But then market breakout sudah sideways di atas, tiba-tiba break support-nya. Nah, apa yang akan terjadi guys ya?
Kalau misalkan kalian average people akan melakukan either itu taking profit, kalau kalian long di sini, atau 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 kalian long di sini, mostly-nya yang kalian lakukan setelah lihat kondisi market seperti ini adalah either kalian taking profit, either kalian stop loss, either kalian cut loss, either kalian average up. Ya, average up sih sebenarnya nggak rekomen karena terlalu berbahaya. Nah, mostly-nya orang-orang akan lakukan hal itu, dan ketika hal itu terjadi, apa yang terjadi guys? Market then perform ya, karena ternyata dia bereaksi terhadap si channel yang terjadi pada time frame 4 jam. Oke. Jadi, balik lagi ke time frame 4 jam, kalian tahu ya, by the time kalian gambarkan si ascending channel ini ya, kalian tahu, jadi kan misalkan contoh begini guys ya, ini sebenarnya sederhana sekali untuk mempraktekannya. Kalian hubungkan antara titik terendah di bagian sebelah sini ya, lalu ketika market bereaksi, kalian baru pertama kali ngelihat reaksi ya. By the time market ngelihat reaksi, kalian baru bisa gambarkan ascending channel. Karena kalau misalkan informasi yang kita tahu baru sebatas ini, mungkin kalian akan gambarkan channel seperti ini guys ya. Nah ini juga bisa ya, tapi by the time marketnya tampak break ke bawah ya, bayangkan ya market seperti ini gambarannya. Oke. So ketika kalian lihat marketnya break dari channel ini, mungkin mostly-nya akan melakukan short ya, dan ketika marketnya up again, boom ya, baru kalian tahu bahwa okay, I know right now my channel is move from there okay to here. Now this is my new channel. Oke, hubungkan antara topnya ya, kita hubungkan topnya di kisaran area ini, lalu kita lihat market bereaksi terhadap our channel ya, mostly-nya seperti itu yang terjadi. Oke, jadi kita nggak akan tahu sampai market itu terjadi. Jadi market shows us first, then kita baru bisa bereaksi terhadap kondisi marketnya. Dan hal itu sebenarnya adalah hal yang wajar di dalam setiap market ya. Sometimes kalian ngelihat kondisi sekarang pastinya belum ada gambaran gitu. Contoh misalkan, kalau sekarang sih oke lah ya, kita let's say masih menggunakan channel yang sama ya, kita hubungkan antara titik terendahnya dan kita pertemukan antara titik tertingginya. Saat ini untuk Ethereum, misalkan kita katakan di sini membentuk semacam channel ya, berarti ascending channel untuk Ethereum adalah bagian atasnya di kisaran area ini. Kalau misalkan dia ketahan pada bagian tengah si ascending channel ini, which means sebelumnya kalian tahu kita pernah gambarkan ya, misalkan contoh gini ya, kita pernah gambarkan ada channel terbentuk di sini. Oke, ini bisa kalian extend juga loh. Oke, jadi ada channel di dalam channel yang manakala kalau misalkan dia break structure atau channel yang di tengah ini, maka ada potensi market itu bisa break ke bagian channel yang bawahnya sekaligus. Oke, jadi gini mindsetnya. Kalau misalkan kalian ngelihat ya, let's say kalau misalkan saya pribadi mau transaksi, terutama di dalam channel, yang saya lakukan adalah saya cari potensi terdekat dengan bagian bawah si channel ini ya, untuk melakukan transaksi. But then, after saya transaksi, yang saya lakukan adalah saya akan pertahankan atau maintain posisi saya ya. Tapi by the time dia kalian ada lihat ya, maksudnya ada potensi dia break structure kayak gini, maka kalian bisa taking profit terlebih dahulu transaksi kalian amankan profitnya, dan wait until market itu ngetes bagian bawahnya. Pertanyaannya nih, setelah dia ngetes bagian bawahnya, apakah dia akan terpantul kembali? Oke. Atau dia akan break ke arah bawah ya. Nah, perkara dia break ke arah bawah, kalian nggak perlu pusing karena kalian sudah taking profit di sini ya. Kalau dia break ke arah bawah, it's okay karena kalian bisa dapat discount untuk next position kalian, mungkin memanfaatkan resistance atau support line yang sebelumnya terbentuk di kisaran area-area sebelumnya ya. Saya gambarnya ini saya ganti dulu jadi warna ungu biar cakep ya, lalu yang kuning ini saya juga ganti jadi warna ungu biar cakep ya, soalnya nggak kelihatan tuh kalau kayak gitu kan blur-blur gimana ya. Nah kurang lebih kayak gitu guys ya, jadi kalian bisa dapetin diskon di harga yang lebih murah, bukan berarti kalian pertahankan posisi kalian yang buy di sini atau long di sini sampai akhirnya balik modal lagi, bahkan cut loss ya, itu yang sangat tidak diinginkan tentunya. Jadi saya pikir itu seputaran channel, kalian bisa manfaatkan untuk trading menggunakan channel ya. Ini adalah salah satu yang sering ya, market structure yang kalau menurut saya ini sangat sering itu muncul di cryptocurrency ya. Sebentar saya hapus dulu biar enak lihatnya guys ya. Sorry, saya orangnya agak-agak harus rapi gitu ya. Nah, misalkan contoh, kalian lihat kondisinya ya.
This one also channel ya, kita hubungkan titik ini ya atau titik yang di sini, mostly-nya sama. Nah, kalian hubungkan dapat channel. Oke, begitu pula di sini. Oke, titik 1, 2, kemudian 3 ya. Kalian dapat channel. Oke, sometimes channel itu bisa break kayak gini ya, atau false break dan dia balik lagi until dia bener-bener break dan patahin market structure-nya ya, kurang lebih kayak gitu. Itu bisa terjadi. Misalkan contoh ya, kita randomly ya, kita pilih misalnya Matic gitu. Kalian lihat, ini apakah ini merupakan channel? Oke. Oh, sorry. Nah, oke. Ya. Kalau misalnya kalian lihat kayak gini, terus kalian hubungkan ini ya, membentuk semacam sebuah channel, bisa juga guys ya. But then after break, ya at least ada potensi perubahan arah lah ya, kurang lebih seperti itu. Atau sometimes kita bisa ngambil channel di dalam sini juga, which means kalian akan trading di time frame yang lebih kecil kalau misalkan kalian ngambil di bagian tengahnya ya. Jadi misalkan contoh kalian lihat kondisi kayak gini, misalkan let's say kita turun time frame ke 1 jam. Nah, kalian bisa manfaatkan nih di trading menggunakan time frame 1 jam ya. Berapa kali dia, setiap kali dia menyentuh bagian bawah daripada channel, kalian bisa going long. Oke. Long lagi, and then stop loss. Oke. Tapi at least dari sekian banyak yang terjadi, kalian bisa manfaatkan ini menjadi suatu profit. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Market structure mostly-nya seperti itu ya. Ini bisa digambarkan juga, misalkan not quiet I think, tapi ya bisa lah ya. Ini kita hubungkan titik ini ketemu dengan titik ini dan kita tarik bagian bawahnya ya. Kalian lihat membentuk semacam descending channel. Oke. Channelnya di sini ya, di sini. Begitu dia sentuh atas, what you gonna do? Short ya. Stop loss di kisaran atas bagian market structure-nya. Jadi kalau misalkan memang dia break, ya otomatis kalian tahu memang trennya itu sudah berubah dan nggak perlu pertahanin posisi short kalian. Langsung simply kalian bisa cut loss. Alright? Dan every time market touch di bagian sini, kalian bisa taking profit 50%. Oke, amankan dulu until dia drop ke bagian bawah, kalian bisa taking profit full ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalkan kalian mengetahui ada yang namanya channel ini terbentuk ya. Sebenarnya pada saat kondisi seperti ini, bisa juga guys, kalian nggak perlu berpatokan untuk melihat bagian atasnya ya. Kalian bisa lihat dari bagian bawahnya. Contoh misalkan, titik 1 ini sudah ketemu ya. Let's say, awal-awal pasti kan kayak begini nih ya. Mungkin kalian berasumsi bisa jadi kayak gini. Oke, bisa jadi kayak gini ya, di bagian atasnya. Karena balik lagi kita memang ada history di bagian atas itu atau level resistance di bagian situ. Dan seiring berjalannya waktu kalian extend ya, kalian punya ini apa namanya? Kalian punya descending channel ya, kalian extend, lalu kalian extend lagi ya, dan seterusnya ya. Seiring dengan pergerakan market tentunya kita harus berikan update terhadap si market itu ya, atau si chart itu sendiri. Jadi kita juga nggak bisa cuman kayak oh abis ini terus udah ditinggalin gitu, nggak dicek lagi ya, kurang lebih apa sih ngomong apa sih ya, kurang lebih gitulah ya. Alright, nah sekarang kita ngelihat Cardano, misalkan contoh Cardano ya, kita tarik juga ketemu titik di bagian sini, kita hubungkan ya, terus kita geser ke bagian atas. Nah Cardano kalau misalkan nih, ini kita bicara peluang ya, balik lagi kita bicara peluang. Kalian ngelihat di sini, kalian lihat di sini itu sudah ketahan ya, berarti confirm ada yang namanya si ascending channel ini terhadap si Cardano. Yang kita belum temukan adalah ascending channel ini apakah respect di bagian atasnya atau tidak. Oke, kalau misalkan Cardano balik ke kisaran area sini ya, you know what to do. Saya nggak perlu kasih tahu karena balik lagi, this is not a financial advice. Basically ini hanyalah contoh untuk kalian belajar. Jadi jangan diambil contoh ini sebagai entry point lah ya, kurang lebih seperti itu. Alright, that's it untuk study time kali ini. Nggak terlalu panjang dibandingkan biasanya karena saya di sini pengen bahas tentang channel aja ya. Plus market structure, kalian udah tahu ya, ada 3 jenis market structure. Yang pertama itu trend ya, kayak tadi respect support, respect resistance ya. Salim, baru naik, salim, naik, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau range, dia salim atas bawah ya, bolak-balik doang, intinya kayak gitu. Kalau channel, nah itu yang tadi kita bicarakan ya, sometimes market nggak respect terhadap si resistance dan supportnya. Oke, intinya seperti itu untuk si channel. Oke, ada ascending channel, ada descending channel. Bedanya cuman kalau ascending itu naik, kalau descending itu turun. Oke, that's it, as simple as that. Semoga apa yang saya bagikan bisa membantu buat teman-teman, and I'll see you guys again in the next study time. Happy weekend.
Cheers!